Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, alhamdulillah nih kita kedatangan satu TV dan juga ada temennya yang lain. Dan juga sang pemilik TV-nya. Oke, halus ya, halus. Oke, teman-teman, fokus. Kita lihat kerusakan TV-nya. Ya. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, saya mendengar ada nampak suara. Nih dia teman-teman, bergaris vertikal seperti ini. Dan kenapa bisa bergaris vertikal seperti ini? Dikarenakan blok pada rangkaian horizontal tidak mau terbuka seperti ini, maka terlihatlah garis vertikal seperti ini. Jadi kalau untuk di televisi, khususnya TV tabung, apa yang nampak pada mata itu adalah kebalikan dari kerusakannya. Apabila bergaris vertikal, maka kerusakan ada di blok horizontal. Apabila bergaris horizontal, maka dia adalah kerusakan vertikal. Kenapa seperti itu? Kita bukan melihat dari garisnya, tapi dari cara kerjanya yang nggak membuka secara horizontal. Oke, halus ya, halus. Tanpa basa-basi, kita bongkar. Oke teman-teman, nih kita lihat perwujudan mesinnya seperti ini. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek fisik pada rangkaian tersebut. Yang mana sih bang? Rangkaian pada horizontal. Oke, fokus. Nih teman-teman, nih dua kabel awal ini ada horizontal dan dua kabel setelahnya adalah vertikal. Oke, halus ya, halus. Jadi ini kabel ini vertikal dan horizontal yang akan langsung terhubung kepada iuk ini. Setelah dia terhubung ke iuk ini, dia akan bergetar. Sebuah getaran itu yang menghasilkan apa namanya, yang membuka gambar pada layar depan, baik itu secara horizontal atau secara vertikal seperti teman-teman. Jadi awal pertama jika blok horizontal 10 dari 11 TV, iyalah 10 dari 11 TV berarti sisanya satu dong ya. Jadi hampir rata-rata blok horizontal yang rusak dikarenakan pertama dari keretakan, kedua dari putusnya jalur. Jadi hanya seperti itu. Nih kita lihat, kita cek fisik awal nih teman-teman. Kebetulan sekali. Karena kenapa? Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. Nih teman-teman, tolong diperhatikan nih. Ada blok yang menggelembung menandakan bahwa dia memiliki panas yang berlebih, sehingga mungkin ini adalah sebuah resistor. Mungkin resistor ini melar ataupun sampai terputus. Karena kenapa? Nih sedikit menggelembung, dari atas pun terlihat menggelembung. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang janggal. Jadi hal pertama adalah kita cek fisik, kedua kita cek alasan. Oke, maksudnya cek alasan gimana? Oke, kita lihat alasannya kenapa ini bisa seperti ini. Seperti itu teman-teman, halus ya, halus. Fokus. Gua kadepin beres. Oke, kita buka aja nih dia teman-teman, kita buka aja.
Oke teman-teman, bisa dilihat, bisa lihat, saya kecilkan, bisa dilihat nih teman-teman. Dan lilitan pun terputus. Inilah yang menyebabkan, maaf nggak kelihatan ya, ini pun yang menyebabkan TV tidak mau terbuka secara horizontal. Dan ini pun sampai berarang teman-teman, yang sedikit berbahaya nih teman-teman. Ini berarang yang akan menyebabkan nilai. Oke bentar, ini ada arangnya teman-teman, nih ada arangnya tuh, udah berarang. Ini berbahaya sekali teman-teman, karena kenapa, yang tadi saya bilang dia sudah menjadi nilai seperti sebuah hambatan karena sudah berarang seperti ini. Yang biasa ya. Iya sayang, biasa. Jadi kita mau nggak mau harus menghilangkan arangnya tuh teman-teman sampai jebol. Bunda mau nanya, apa? Ini kamu kemarin ini beliin di Teteh kayak begini? Iya. Berapa? 5.000. Kenapa? Emang bunda berapa? 4,5. Iya. Oke teman-teman, fokus. Oke, jadi mau nggak mau kita harus menghilangkan arang di sininya teman-teman nih. Nih teman-teman, nih ada arang tuh sampai berarang seperti ini tuh teman-teman. Semoga terlihat ya dengan kualitas kamera saya yang amat sangat bagus. Saya pun sampai greget. Oke, tuh nanti kita nilai nanti kita lihat apakah ada nilainya. Oke, semoga tidak ada nilai. Kalau ada nilai, mau nggak mau ini harus kita putus. Jalur ini harus kita putus. Harus jangan sampai terhubung. Nanti kita akan membuat jalur yang lain. Oke. Oke, dengan skala 1 kali, ini akan terlihat apakah nih setelah yang kebakar ini apakah ada nilai atau tidak. Kalau ada nilai, mau nggak mau kita harus potong jalur. Oke teman-teman, alhamdulillah ini nggak ada nilai. Berarti ini dalam keadaan aman. Tapi ini tetap kita akan kerik. Nih nggak ada nilai, nggak terhubung, berarti ini dalam keadaan aman. Alhamdulillah kita hanya mengganti part-part yang harus diganti. Oke, kita mengganti satu resistor ini, dan juga nih teman-teman yang tadi sempat terputus. Nih kebetulan saya nyabut di papan PCB TV yang lain, jadi enggak saya ukur nilainya berapa. Jadi saya itu hanya mengukur bagian-bagian yang patut untuk diukur. Kalau misalnya nggak usah diukur, ngapain diukur? Seperti itu. Karena terkadang ada juga yang mempermasalahkan, bang itu nilainya berapa? Wajar. Saya pun tidak menyalahkan dan tidak mempermasalahkan, karena itu adalah hak-hak dari saudara-saudara. Tanpa ada komentar dari saudara, maka channel saya pun tidak akan maju, dan saya pun nggak akan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jadi saya butuh komentar-komentar dari teman-teman. Oke, halus ya, halus. Ngomong-ngomong susah jasa dimasukinnya. Oke, cukup seperti ini, dan langsung kita tes aja. Apakah TV sudah normal. Saya kira dan saya rasa ini akan normal sebagaimana mestinya. Karena kenapa? Kerusakannya sudah kita temukan dan sudah kita perbaiki. Halus. Seperti ini.
Halo Selip. Halo Selip. Nah. Oke, sekarang kita tes uji coba. Kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslip, jangan situ Lip. Oke, apakah yang terjadi? Alip jangan situ sayang. Awas, ada setrum nanti Alip setrum. Main mobilannya di sana, main mobilannya. Oke, teman-teman. Tuh. Gambar sudah seperti sedia kala. Oke, jadi pelajaran untuk hari ini seperti itu, dan buat teman-teman mohon maaf apabila ini kerusakan kok sama yang kayak kemarin. Karena kenapa? Pertama, anggaplah kita mengulas. Kedua, saya nggak pernah memilih-milih konten. Apabila ada yang datang ke bengkel, pasti langsung saya upload seperti itu. Itu pun kalau memang ada waktu. Seperti ini, alhamdulillah. Nih hari ini cuma ada 4 televisi yang datang ke bengkel. Jadi alhamdulillah kalau cuma 4 saya ada waktu untuk membuat tutorial. Oke teman-teman, halus ya, halus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.